menyampaikan firman Tuhan karena tema yang diberikan bebas ya. Saya ingin membahas tentang Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ini yang ingin saya sampaikan hari ini, Jesus Christ is Lord ya. Bisa ditayangkan di slide. Dari Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang 11. Saya mengajak kita terlebih dahulu bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kredo rasuli. Saya tahu bahwa kita, Bapak Ibu dan Saudara, sinode kita masing-masing punya pengakuan iman ya. Nah, tapi pengakuan iman yang kita punya ya, pengakuan iman kredo rasuli ya, itu merupakan pengakuan iman yang sangat mendasar sekali. Di dalam pengakuan iman baik di kami Gereja Betel Sulu dan di GBI, poin 1, 2, 3 dan 4 itu sangat basic sekali, sangat fundamental sekali ya. Karena berisi ya, yang sama dengan apa yang kredo rasuli tuangkan. Mari sama-sama dengan saya, kita sama-sama mengucapkan kredo rasuli ini. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sebagai nas dasar kita hari ini, Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Saudara perhatikan dalam kredo rasuli ada satu frase, Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dari mana frase Tuhan kita itu ada? Itu dari Alkitab sendiri. Alkitab sendiri dari dalam dirinya sendiri menyatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Bukan bapak-bapak patristik, bapak-bapak gereja, bapak apostolik atau bapak gereja. Bukan pula konsili-konsili yang memberikan gelar kepada Yesus itu Tuhan. Tapi Alkitab sendiri dari dalam dirinya menyatakan dengan jelas, dengan gamblang bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kredo rasuli ini dibuat ya, berdasarkan apa yang tertuang di dalam Alkitab. Salah satu frase pengakuan yang jelas, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, misalnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, di sana dikatakan begini. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah tema khotbah hari ini. Jesus Christ is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu bukan hanya tertuang di dalam kredo rasuli, tetapi jelas di dalam pernyataan-pernyataan di seluruh dalam perjanjian baru, khususnya di ayat yang kita baca tadi, bahwa Yesus adalah Tuhan. Suatu saat, pada satu titik di akhir zaman, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya percaya dan terlalu percaya untuk hal itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, frase Yesus Kristus adalah Tuhan, Kurios Yesus Kristus dalam Filipi 2 ayat yang 11 menjadi tema pembahasan kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan hal yang sangat lazim, sangat umum di gereja perjanjian baru. Jadi sebelum ada kredo-kredo, sebelum ada konsili-konsili, pengakuan Yesus adalah Tuhan ada sesuatu yang umum yang biasa ditemukan di dalam komunitas gereja perjanjian baru. Bukan merupakan hal yang aneh,
barang langka Yesus sebagai Tuhan. Tidak, itu merupakan hal yang biasa dalam perjanjian baru. Itu sebabnya kita menemukan banyak ungkapan Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kalau kita membaca, ya, seperti prase Tuhan kita Yesus Kristus disebut 28 kali, Tuhan Yesus kita disebut sebanyak 9 kali, Yesus Kristus Tuhan kita sebanyak 3 kali, dapat ditemukan di dalam seluruh perjanjian baru. Dan di sini di dalam Filipi pasal 2 ayat 11 tadi dikatakan Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan. Nah, namun masalahnya ialah ada distorsi, terutama dari para kristolog mualaf. Ya. Kristolog mualaf ini mempunyai program tersendiri karena mereka direkrut orang-orang Kristen, ya, kemudian dididik dalam satu wadah. Mereka inilah yang akan nantinya, ya, menyerang ajaran-ajaran kekristenan. Salah satunya ialah apa yang diungkapkan dalam basic kekristenan kita, pernyataan Yesus adalah Tuhan. Itu menjadi serangan. Ya. Misalnya apa yang dikatakan oleh Irena Handono, seorang kristolog mualaf, ketika dia menyatakan bahwa Yesus dilantik sebagai Tuhan oleh Kaisar Konstantin pada Konsili Nicea pada tahun 325. Sebelum Konsili Nicea, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus Tuhan itu adalah produk, hasil dari Konsili Nicea. Dan pelantikan Yesus sebagai Tuhan itu dilakukan oleh Kaisar Konstantin. Menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea, maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan. Kita bisa membela iman kita kalau iman kita dikritik, dipertanyakan orang. Tapi kita tidak menyerang agama orang lain, iman orang lain. Ya. Tapi kalau iman kita distorsi, disalahpahami, disalah mengerti, adalah tugas kita untuk menjelaskan. Ya. Hukum mana yang akan menghukum kita jika kita membela apa yang kita percaya? Ada. Tapi kalau kita menyerang agama orang lain, bisa saja kita dikenakan pasal penistaan agama nanti. Maka saya menghimbau kita untuk tidak perlu menyerang agama orang lain. Ya, tapi kalau orang, ya, mempertanyakan apa yang kita percayai dan menjelaskan dengan cara yang salah, menggambarkan dengan cara yang salah apa yang kita percayai, tugas kita untuk memberikan jawaban dan memberikan penjelasan yang baik. Amin. Ya, kita tidak perlu takut. Nah, jadi terjadi distorsi yang dilakukan dari pernyataan Irene Handono tadi bahwa Yesus itu baru jadi Tuhan pada saat dia dilantik oleh Kaisar Konstantin dalam Konsili Nicea pada tahun 325. Ini salah. Ini salah. Nah, saya akan jelaskan. Ya. Nah, lanjut saya. Nah, oke, sini dulu ya. Nah, saudara masih ingat nih, ya, Don Brown, ya, novelis dari Amerika, ya. Dia ini membuat sebuah novel, ya, yang akhirnya ini benar-benar laris, viral, ya. Dan ini seakan-akan menceritakan fakta sejarah padahal tidak. Ini yang seringkali dijadikan referensi, ya.
bahwa sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Ya. Nah, dari video tadi kita akan melihat ada dua distorsi tentang keilahian Kristus yang menghasilkan kesalahpahaman atau tuduhan palsu. Dari apa yang disampaikan oleh Irana Handono tadi ya. Distorsi yang pertama adalah distorsi doktrinal dan distorsi yang kedua adalah distorsi historikal. Apa itu distorsi? Distorsi adalah pemutarbalikan suatu fakta yang menyebabkan kesalahan atau penyimpangan. Ya. Jadi pernyataan Irana Handono itu mengandung distorsi. Ya. Apa itu distorsi? Pemutarbalikan suatu fakta yang menyebabkan kesalahan atau penyimpangan. Ya. Nah, distorsi ini terjadi karena Irana Handono memberikan penggambaran yang salah tentang kepercayaan Kristen terhadap keilahian Kristus. Penggambaran yang salah terhadap keilahian Kristus. Ini distorsi yang pertama. Distorsi dari aspek doktrinal. Dari mana kita tahu dia memberikan suatu penggambaran yang salah? Karena di dalam pikiran Irana Handono bahwa Yesus itu adalah manusia yang diangkat menjadi Allah. Dalam konsili Nisia. Itu penggambaran yang salah. Ya. Kekristenan tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang diangkat menjadi Allah. Atau manusia yang menjadi Allah. Itu omong kosong. Itu nonsen. Ya. Tidak pernah Alkitab maupun gereja orang-orang percaya menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia yang menjadi Allah. Penggambaran Kristen dan pengakuan Alkitab, Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Bukan manusia yang dilantik menjadi Allah. Itu beda. Manusia sampai kapanpun tidak akan pernah, tidak akan dapat menjadi Allah. Karena itu Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang menjadi Allah. Tidak. Tapi dalam pernyataan Alkitab dan pengakuan Kristen, Yesus adalah Allah, putra Allah, pribadi kedua, Trinitas, mengambil rupa manusia di dalam inkarnasi. Itu. Jadi menggambarkan doktrin Kristen tentang Kristus secara salah itu adalah logical fallacy. Itu ada cacat di dalam bernalar, cacat di dalam berlogika. Ini disebut dengan strawman. Strawman itu ialah membangun orang-orangan, membuat lawan bayang sendiri. Inilah Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen yang nama Yesus itu adalah manusia yang dilantik dalam konsili Nisia pada tahun 325. Lalu mereka akui itu sebagai Tuhan. Itu adalah orang-orangan jerami. Penggambaran yang salah tentang Tuhan Yesus. Bukan penggambaran Alkitab dan bukan penggambaran. Lalu penggambaran yang dibuat ini seakan-akan menunjukkan inilah iman Kristen, itu diserang habis-habisan. Itu namanya logical fallacy strawman. Karena Kristen tidak pernah mengatakan Yesus adalah manusia menjadi Allah. Tapi Alkitab dan orang Kristen mengatakan Yesus adalah Allah. Berinkarnasi, mengambil rupa manusia tanpa kehilangan haknya sebagai Allah, tanpa melepaskan secuil pun atributnya sebagai Allah. Apakah bisa? Bisa. Yang tidak bisa ialah manusia menjadi Allah. Tapi kalau Allah menjadi manusia, bisa. Susah apa bagi Allah? Sedangkan langit, bumi dan segala isinya dan dunia serta alam semesta ini, Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, ditopang oleh firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Saya dan saudara bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu ditopang olehnya. Sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, saya beritahu kepada saudara, kita duduk, kita berjalan, kita hidup, kita bernafas, Allah yang menopang kita. Jelas dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Lalu susah apa bagi dia Allah yang maha kuasa itu mengambil rupa manusia dalam peristiwa inkarnasi? Tidak ada yang susah. Inilah pengakuan Kristen tentang Yesus, ketuhanannya. Allah mengambil rupa manusia. Jadi penggambaran yang salah tentang Allah inilah yang diserang habis-habisan, padahal bukan penggambaran Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Filipi pasal 2, setelah berbicara di ayat 1 sampai ayat yang kelima tentang bagaimana kita satu sama lain saling merendahkan diri.
Rasul Paulus kemudian berbicara tentang bagaimana Kristus merendahkan dirinya di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Itu yang menjadi dasarnya. Ketika Rasul Paulus berbicara di ayat 1 sampai ayat yang ke-5 tentang bagaimana sesama orang percaya saling merendahkan diri satu sama lain, dia menunjukkan Yesus telah melakukannya. Saya percaya pusat dari kekristenan adalah Yesus Kristus. Sebab itu Paulus berbicara tentang Yesus yang menjadi teladan. Kita harus saling merendahkan diri kita satu sama lain. Lalu di dalam ayat yang ke-6 sama seperti Kristus juga telah merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Dia menunjukkan keteladanan Kristus. Nah, ayat itu penting untuk dijelaskan terkait dengan distorsi tadi. Ketika Paulus menyatakan bahwa Kristus mengosongkan diri, maka yang Paulus maksud bukanlah mengosongkan diri dari morpeteo. Apa itu morpeteo? Rupa Allah. Jadi ketika Yesus berinkarnasi, dia mengosongkan dirinya, Paulus maksudkan bukan mengosongkan dirinya dari rupa Allah. Waktu inkarnasi, Yesus tetap Allah. Karena dia mengosongkan diri bukan dari rupa Allah. Dia tetap morpeteo, dia tetap Allah. Waktu inkarnasi, dia tetap Allah. Tetapi apa yang dilakukan pada peristiwa inkarnasi itu ialah dia mengambil rupa morpen dolo, mengambil rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba ini adalah rupa insani manusia. Berarti perlu diketahui oleh kita semuanya, waktu Yesus mengambil rupa manusia di dalam inkarnasi, dia pertama tidak pernah berhenti menjadi Allah. Yang kedua, tidak pernah kekurangan sedikitpun sifat-sifatnya sebagai Allah, baik sifatnya yang esensial seperti maha kuasa, maha tahu, maha ada, maha hadir, dan sifat-sifat lainnya. Tidak pernah berkurang di dalam dia, tetapi sifat manusia yang terbatas itu ditambahkan kepadanya. Ini yang menyebabkan Yesus menjadi terbatas ketika mengambil rupa manusia. Karena sifat manusia yang tidak maha tahu, tidak maha hadir, tidak maha ada, itu dikenakan kepadanya. Dia mengambil rupa manusia itu. Sehingga kadang-kadang sepertinya dalam kemanusiaan Yesus tidak tahu. Pernah dia berkata, waktu orang bertanya tentang kedatangannya, anak manusia tidak tahu, malaikat pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Apakah Yesus sebagai Allah tidak tahu? Dia tahu. Tapi dia sedang berbicara tentang pengosongan dirinya. Merendahkan diri dari kesetaraan dengan Allah, bukan dari rupa Allah. Ingat, Yesus mengosongkan diri dari kesetaraan dengan Allah. Waktu dia turun berinkarnasi, dia merendahkan diri dari kesetaraannya dengan Allah. Tapi bukan menghilangkan rupa Allah. Dia tetap Allah. Tapi posisi perendahan pada waktu itu, dia mengenakan sifat manusia. Sehingga dikatakan dia melepaskan kesetaraannya dengan Allah untuk jangka waktu sementara di dalam inkarnasi itu. Dia menggunakan rupa manusia. Jadi dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Dan dia tidak pernah kehilangan sifatnya sebagai Allah. Tapi dia bisa lapar, dia bisa menangis. Dia bisa merasakan kelelahan seperti kita di dalam rupa manusia. Itu. Berarti Yesus sekarang ketika dia berinkarnasi memiliki dua natur. Tadinya Yesus hanya memiliki natur Allah. Ketika berinkarnasi, dia sekarang memiliki dua natur, satu natur Allah dan dua natur manusia. Nah, manusia yang lengkap itu, baik itu entah itu teori trikotomi atau dikotomi, dia memiliki apa yang disebut roh, jiwa, dan tubuh. Itu manusia lengkap. Nah, ketika Yesus mengambil kemanusiaan manusia, dia mengambil manusia seutuhnya. Manusia yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ini yang diambil. Kalau Yesus hanya mau mengambil
tubuh dan jiwanya, tidak rohnya, maka manusia itu bukan manusia yang utuh. Karena itu dalam pengakuan iman, dalam pengakuan konsili Nicea, konsili Chalcedon, ya, dan juga konsili Konstantinopel dijelaskan bahwa Yesus itu memiliki dua natur tapi satu pribadi. Natur Allah dan natur manusia. Menjadi satu di dalam satu pribadi tanpa bercampur. Tidak ada percampuran. Kalau dicampurkan, Yesus adalah Roh Allah yang mengambil jiwa dan tubuh manusia. Itu ajaran sesat Eukutisme dan Apoliranianisme yang telah dikutuki di dalam konsili gereja. Jadi posisi Yesus itu adalah tetap manusia sejati dan Allah sejati. Nah, kemanusiaannya ini bermuara di dalam pribadi Logos. Sehingga Yesus tidak memiliki dua pribadi tetapi hanya memiliki satu pribadi. Walau dia mengambil selengkapnya sifat kemanusiaan, natur kemanusiaan itu, tapi dia hanya memiliki satu pribadi. Karena pribadi manusia ini bermuara pada pribadi Logos. Dengan demikian, Yesus hanya memiliki satu pribadi. Dan setiap keputusan, dia hanya memutuskan sesuai dengan keputusan pribadi Logos. Walaupun dia memiliki natur Allah dan natur manusia, itu berarti Yesus memiliki perasaan Allah. Di satu sisi dia memiliki perasaan manusia. Di satu sisi dia memiliki pikiran Allah. Di lain sisi dia memiliki pikiran manusia. Pada kesempatan yang lain, ya, dia memiliki kehendak Allah, dan pada kesempatan yang lain dia memiliki kehendak manusia. Tapi dalam setiap tindakan, Yesus hanya melakukan apa yang disebut dengan keputusan tindakan dari pribadi Logos. Bukan dari natur, tapi dari pribadinya. Jadi natur manusia dan natur Allah ini bersatu dalam satu pribadi Logos. Keputusan kehendak semua didasarkan atas pribadi Logos. Kita sepakat Allah tidak bisa mati, amin. Dan manusia bisa mati, betul. Ada manusia yang tidak mati? Tidak ada. Semua kita akan mati. Allah tidak dapat mati. Maka harus mengambil rupa manusia. Supaya nanti dalam perkara penebusan harus mati sebagai korban. Yang mati bukan Allah, tapi manusia. Allah yang berinkarnasi. Yang mati siapa? Kemanusiaan Yesus. Jadi kalau Yesus memiliki kemanusiaan, siapa dong yang kita sembah? Bukankah kita tidak boleh menyembah manusia? Betul. Ketika kita mengatakan Yesus, Yesus, kita tidak menyembah kemanusiaannya, tapi menyembah pribadi Logos. Sebab kemanusiaan itu bermuara pada pribadi Logos. Kita tidak boleh menyembah manusia, sampai kapanpun jangan menyembah Allah lain. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Yesus Tuhanku, Juru Selamatku, kita tidak menuju kepada kemanusiaannya, tetapi kepada natur keilahiannya. Dia Allah, dia Tuhan, itu yang kita sembah. Maka hari konsep kita ketika kita datang menyembah Yesus, kita tidak menyembah kemanusiaannya, amin. Tapi kita menyembah pribadi Logos, pribadi kedua di dalam Trinitas yang mengambil rupa manusia. Di sini juga seringkali terjadi distorsi. Distorsi ialah kenapa orang Kristen menyembah manusia Yesus? Tidak, kita tidak menyembah manusia Yesus. Bukan kemanusiaan yang disembah. Kemanusiaan itu diperlukan untuk dua hal. Satu, untuk perkara penebusan. Dan dua, untuk penggenapan kerajaan milenial. Suatu saat Yesus yang sudah dilantik dalam peristiwa kenaikannya ke surga sebagai raja di atas segala raja, akan datang kembali dalam peristiwa second coming. Kedatangannya kembali untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di Yerusalem, di Israel sana. Dia harus mempunyai tubuh fisik supaya dia memerintah di kerajaan 1000 tahun. Jadi dua hal yang dilakukan dengan tubuh kemanusiaan Yesus. Satu, untuk mati di kayu salib bagi penebusan dan pendamaian dosa dunia. Dan dua, untuk duduk secara kasat mata di tahta Daud dalam kerajaan 1000 tahun. Pelantikannya kapan? Pelantikannya sudah. Realisasinya kapan? Pada waktu kerajaan 1000 tahun. Dia akan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam tubuh kemanusiaan yang sudah dimuliakan. Itu adalah pelantikannya sebagai raja. Tapi realisasinya akan datang kembali untuk memerintah
di dalam kerajaan 1000 tahun, di mana dia akan duduk di tahta Daud. Pernah mendengar tentang Millennial Kingdom? Kerajaan 1000 tahun? Ya, dalam pengakuan iman, baik gereja Bethel Angels penuh maupun gereja Bethel Indonesia sama mengakui bahwa akan ada suatu saat kerajaan yang namanya kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Maka harus tubuh fisik Yesus ada. Jadi tubuh fisik Yesus itu tetap ada hari ini di surga. Karena dia akan datang dengan tubuh fisik yang dimuliakan itu. Makanya dalam pengakuan iman itu tidak bercampur. Tapi tidak terpisah. Tidak bercampur dan tidak terpisah. Kenapa? Karena dia bermuara pada pribadi logos. Tapi dua natur ini tetap bisa dibedakan. Maka ketika kita menyembah Yesus, kita tidak menyembah kemanusiaannya. Tapi menyembah pribadi logos yang mengambil rupa manusia. Bisa menangkap? Maka setiap kali kita menyembah dia, kita bukan menyembah manusia. Tapi kita menyembah Tuhan. Dia dari awal dalam kekekalan minus tak terhingga adalah Allah. Tapi hati-hati dengan ajaran sesat dari Injil yang lain dan Yesus yang lain hari-hari ini. Saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus adalah malaikat Mikael yang hidup jutaan tahun yang lalu. Yesus yang diberitakan oleh saksi Yehova bukan Yesus putra Allah yang berinkarnasi. Tapi Mikael yang berinkarnasi. Dan kalau itu Mikael, maka itu malaikat dan ada hal yang salah kalau kita menyembah Yesus itu. Maka itu adalah Yesus yang lain. Yesus yang disampaikan oleh Mormonisme adalah Yesus yang bersepupu dengan iblis. Bukan bersepupu, bersaudara rohani dengan iblis. Jadi Allah mempunyai dua putra, satu Lucifer dan satu adalah Yesus. Jadi Yesus dan Lucifer ini bersaudara rohani. Saya tidak punya Yesus yang seperti dalam Alkitab. Yesus dalam Alkitab adalah satu-satunya putra Allah, monogenesis. Putra tunggal Allah, mono. Satu-satunya putra tunggal Allah dan dia tidak punya saudara rohani. Apalagi saudara rohani adalah Lucifer seperti ajaran Mormon. Maka Mormon ketika bicara tentang Yesus adalah Yesus yang lain. Saksi Yehova ketika berbicara tentang Yesus adalah Yesus yang lain. Yesus yang Alkitab dan saya dan kekristenan sepanjang berabad-abad percaya adalah Yesus yang adalah Allah. Dia adalah putra Allah. Datang ke dalam dunia berinkarnasi. Mengambil rupa manusia tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Allah. Tanpa kekurangan hak-haknya, atribut-atributnya, gelar-gelar dan sifat-sifatnya sebagai Allah. Dia tetap Allah. Itu Yesus yang saya percayai. Itu Yesus yang kekristenan percayai. Amin. Yesus itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yesus itu diberitakan oleh para rasul. Bukan Yesus penjelmaan dari Mikael. Bukan Yesus yang bersaudara rohani dengan Lucifer. Bukan. Jadi distorsi telah terjadi. Bisa menangkap? Karena menggambarkan yang salah tentang Yesus yang dipercaya oleh Kristen. Oke, saya ulangi. Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Yesus, Allah, pribadi kedua dari Trinitas, mengambil rupa manusia. Tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Allah dan atribut-atributnya sebagai Allah. Bukan seperti yang digambarkan oleh Irhanono, manusia yang dilantik menjadi Allah. Jadi sudah lihat distorsinya di mana? Di situ. Oke. Nah sekarang yang kedua. Secara historis sekarang lanjut. Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus yang walaupun dalam rupa Allah morpeteo tidak menganggap kesetaraan dengan Allah to enai isateo, ya, setara dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Jadi yang tidak dipertahankannya adalah kesetaraannya, tapi rupa Allah tetap ada padanya. Dia tetap Allah maksudnya begitu. Tapi ketika dia mengambil rupa manusia, dia merendahkan diri, ya, sehingga pada waktu dia menjadi manusia itu dia seakan-akan tidak maha tahu, tidak maha kuasa. Karena kesetaraan dengan Allah itulah yang dikosongkannya. Ya, tapi bukan dibuang. Ya. Nah, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama ya, dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan diri sendiri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dasarnya. Paulus berbicara di ayat 1 sampai ayat yang kelima tentang apa? Saling merendahkan satu sama lain sama seperti Kristus memberi contoh bagaimana dia merendahkan dirinya. Oke lanjut. Masih berapa waktu lagi Pak? Bisa menangkap sampai di sini ya? Sulit atau mudah menangkapnya?
Saya harap ini mudah, sangat sederhana sekali ya. Oke. Baik. Ya, pernyataan Irena Hador bahwa Yesus dilantik puji Tuhan pada konsili pada tahun 300 adalah pernyataan yang tidak didasarkan fakta sejarah yang valid, distorsi aspek historisnya. Kesalahan ini bisa terjadi karena dua hal. Satu, subjektivitas atau kesengajaan. Dua, sumber informasi yang tidak valid. Irena Hador dalam hal ini dua-duanya. Informasi tidak valid, yang kedua faktor kesengajaan. Sengaja membangun opini bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ya. Nah, karena faktanya konsili Nicea, Konstantinopel dan konsili Kalsedon tidak pernah bertujuan untuk membuat atau menciptakan ketuhanan Yesus. Tetapi konsili tersebut hanya meneguhkan kembali kebenaran Alkitab tentang keilahian Kristus yang diakui oleh para rasul gereja mulai. Kenapa konsili Nicea itu dilaksanakan dan beberapa konsili lain itu dilaksanakan? Karena pada waktu itu timbul ajaran-ajaran sesat, yang paling kuat adalah ajaran Arianisme yang menyangkali bahwa Kristus itu setara dengan Allah. Dia menggunakan istilah homoi, osios. Sedangkan Kristen mengatakan homo, osios. Bedanya ada satu huruf I. Tapi dengan perbedaan satu huruf I ini, ya bapak-bapak gereja berhari-hari ya berdiskusi, mau bicara tentang hal ini, akhirnya diputuskan Yesus itu bukan mirip. Karena kalau homoi itu berarti Yesus mirip dengan Allah. Ini sama dengan ajaran saksi Yehova nantinya. Ya, dan juga mirip ajaran dari subordinasionisme. Bahwa Yesus itu bukan Allah tetapi mirip Allah. Nah akhirnya ada ajaran nanti major God dan minor God. Bapa adalah Allah yang kekal kemudian menciptakan anak yaitu Yesus. Minor God, Allah kecil yang mirip dengan dia. Ini sesat. Sudah dikutuki di dalam konsili. Dari 316 orang yang hadir dalam konsili Nicea pada waktu itu, hanya 2 yang tidak menandatangani. Yaitu Arius dan 1 orang pendukungnya. Semua yang hadir menandatangani bahwa Yesus itu homo osios. Bukan homoi osios. Bukan mirip, tetapi Yesus itu sama dengan Allah. Homo. Bukan homoi. Bukan mirip. Lanjut coba lihat di slide. Karena mirip dengan sama itu kan beda. Ya. Nah ini dia latar belakang kenapa ada konsili. Bukan diadakan khusus untuk melantik Yesus, bukan. Karena ada pertikaian hebat antara Athanasius dengan Arius. Ya. Terus lanjut. Nah inilah yang dilawan. Ya. Ya. Nah saat ini muncul Unitarianisme dan saksi-saksi Yehova yang menyatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Tidak, Yesus itu tidak diciptakan. Dia ada dalam kekekalan. Ya, kekekalan itu jangan disamakan dengan kita yang punya dimensi waktu. Ya, kita punya dimensi waktu kronologis, masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Tapi Allah itu kekal, itu berarti dia tidak punya dimensi waktu seperti itu. Dia selalu present. Makanya dia memperkenalkan dirinya Ehye Aser Ehye, I am that I am. Aku adalah aku, atau aku adalah yang aku ada. Sekali lagi, I am that I am. Aku adalah yang aku ada. Selalu dalam bentuk present. Sebab itu dalam pandangan Allah itu hanya masa kini yang kekal. Nah ketika dia bicara tentang Yesus yang seakan-akan diperanakan, jangan pernah memperanakan dalam kronologi waktu. Ini bicara tentang di dalam kekekalan. Dan banyak orang tidak paham seperti ini sehingga menganggap bahwa Yesus itu diciptakan. Tidak, dia tidak diciptakan. Nah di sini distorsinya, menganggap bahwa konsili itu diadakan untuk melantik Yesus. Padahal tidak. Padahal konsili itu untuk menentang bidat Arianisme. Sekarang bisa nangkap ya. Jadi kalau orang bilang konsili Nicea itu kan untuk melantik Yesus, katakan bukan. Tapi untuk menentang bidat Arianisme. Bisa menangkap? Jelas ya? Oke. Yang menganggap bahwa Yesus tidak setara atau lebih rendah dari Bapa, itu Arius. Ya. Padahal dia lupa bahwa Yesus itu hanya ketika dalam keadaan manusia, dia tidak melepaskan haknya sebagai Allah. Tapi kesetaraan dengan Allah dilepaskan untuk sementara ketika dia merendahkan dirinya. Tapi dia tetap Allah. Sudah saya jelaskan tadi kan? Baik lanjut. Berarti ada 2 distorsi itu. Sekarang apa kata Alkitab tentang ketuhanan Yesus? Ayo. Oh ini tentang konsili, saya tidak perlu jelaskan, lanjut. Agak cepat. Mudah-mudahan bisa selesai. Terus.
tidak perlu saya jelaskan ini, slide-nya ada di situ. Kalau mau diminta nanti bisa dibagi saja Pak Gembala ya. Jadi tidak ada sama sekali indikasi bahwa Kaisar Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan dalam konsili itu. Karena yang dilawan waktu itu adalah bidat Arianisme. Ya bisa menangkap ya? Oke. Lanjut. Nah pernyataan pakar teologi ini saya kutip dulu. Karena ketika kita bicara tentang data, maka kita harus mengutip para pakar. Ya, yang ahli memang di dalam teologi. Ya. Dari aspek teologis, perjanjian baru telah memakai sebutan Tuhan Yesus, Tuhan untuk Yesus jauh sebelum adanya konsili. Ya. Istilah Tuhan merupakan translate dari kata Yunani kurios, artinya Tuhan atau Tuhan. Di dalam Septuaginta, ini perjanjian lama, terjemahan Yunani, perjanjian lama diterjemahkan oleh 70 orang rabi ke dalam bahasa Yunani 200 tahun sebelum Kristus. Jadi sebelum Yesus lahir, ya, ada 70 orang rabi yang menerjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Ini disebut teks Septuaginta. Ya. Nah inilah teks ini dipakai oleh Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu. Karena pada waktu itu sastra Yunani yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya. Nah lebih dari 6.000 kali kata kurus diterjemahkan dari kata Ibrani, Yahweh atau Adonai. Itu sebagai nama diri Allah. Ini dia. Kevin J. Conner ya, mengatakan bahwa Yahweh adalah kata Ibrani yang merupakan nama pribadi Allah sendiri. Dan nama inilah yang dikenakan kepada Yesus, kurios. Yahweh itu adalah, kurios itu adalah Yahweh. Memang nanti dalam rentang semantik, ya paling tidak ada 4 pengertian dari kata Yahweh itu. Yang pertama menunjuk kepada Allah sendiri, kurios maksud saya, kurios itu menunjuk kepada Allah sendiri penggunanya. Dan yang kedua bisa menunjuk kepada majikan. Ya. Dan kata ini juga menunjuk kepada Tuhan kita, Yesus Kristus dalam rentang semantiknya nanti. Nah terus, ya, lanjut. Itu Kevin J. Conner. Sekarang di Basic Theology, Profesor Charles C. Ryrie, ya, bagi orang Kristen mula-mula yang biasa membaca perjanjian lama, kata kurios Tuhan bila dipakai tentang Yesus akan menyamakan dia dengan Allah. Itu bagi orang Kristen mula-mula sebelum konsili Nisia pada tahun 325. Jelas ya, bisa menangkap ya. Sudah digunakan begitu. Profesor George mengatakan sebutan utama dan karakteristik bagi Yesus adalah kurios yang bukan hanya ditemukan dalam surat-surat Paulus, melainkan pula secara meluas dalam kekristenan non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi pun tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tiba-tiba saja orang-orang kristolog mualaf seperti Irena Handona yang bermodalkan novel The Vinci Code ya, mengatakan bahwa Yesus tuh baru dilantik jadi Tuhan dalam konsili Nisia pada tahun 325. Siapa dia? Irene Handoni. Sedangkan orang-orang zaman dulu non-Yahudi pun mengakui Yesus adalah Tuhan berdasarkan pengakuan dari orang-orang yang mengikuti Yesus. Makanya ada yang disebut dengan Kristiani. Iya, ini itu adalah kata-kata penghinaan sebetulnya, ejekan. Ya. Pengikut Kristus itu disebut dengan Kristiani. Pengikut Konstantin itu disebut Konstantiani. Kata Iani itu adalah labelisasi ejekan untuk pengikut seseorang. Ya. Maka dari itu orang-orang sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan orang-orang non-Yahudi pun, kekristenan Yahudi sudah mengakui Yesus adalah Tuhan. Jauh sebelum konsili. Lanjut. Kata kurios digunakan sebanyak 718 kali, terbanyak dalam tulisan Paulus, menyusul Lukas, dan sisanya adalah penulis perjanjian baru. Kata kurios menyatakan otoritas supremasi bila berkenaan dengan Allah. Kata kurios ini menyatakan kekalikan kuasanya, dinyatakan dalam sejarah dan kuasa Tuhan menurut Profesor Ryrie. Nah, menurut Profesor Henry Citizen dalam perjanjian baru istilah Yunani untuk Tuhan kurios dipakai dalam empat cara rentang semantik saja untuk menunjuk kepada Allah Bapa. Kata kurios ini. Yang pertama, yang kedua untuk menunjuk rasa hormat. Kemudian sebagai nama untuk seorang majikan atau tuan yang dihormati. Dan yang keempat sebagai sebutan bagi Kristus. Ya. Maka yang dilihat dalam hal ini kata kurios itu menunjuk kepada ketuhanan Yesus dilihat dalam konteksnya. Dia itu menunjuk kepada siapa? Tidak semua kata kurios itu menunjuk kepada Tuhan. Karena tuan juga disebut kurios. Konteksnya lihat. Tapi konteksnya ketika digunakan untuk Yesus selalu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa menangkap? Ya. Lanjut. Sedikit lagi. Ya. Nah, aspek biblikanya, perhatikan ini ya.
Ini yang paling penting ini saya tekankan. Kalau tadi kan hanya sebagai wawasan kita. Tapi ini yang paling penting yang hendak saya tekankan kepada kita. Coba lihat, ayo. Seseorang dapat masuk ke dalam persekutuan gereja hanya melalui percaya akan kebangkitan Kristus dan mengakui ketuhanannya. Kita bisa diselamatkan hanya dengan cara mengakui ketuhanan Yesus loh. Tapi hati-hati, Yesus yang mana? Yesus saksi Yehova tadi apa? Malaikat Mikael. Yesus dari Mormonisme apa tadi? Saudara rohani dari iblis, Lucifer. Itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang itu. Kita mengakui ketuhanan Yesus. Yesus adalah Allah, Putra Allah, pribadi kedua dalam Trinitas yang mengambil rupa manusia dalam peristiwa inkarnasi. Yesus itulah, Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yesus diberitakan oleh Rasul-Rasul, itulah yang kita percayai. Nah, kita harus mengakui ketuhanan Yesus, maka kita bisa diselamatkan. Dari mana ayatnya? Ada dong ayatnya. Ya. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Nanti kita baca ada. Ya. Atau ada yang mau bacakan dengan sukarela? Coba. Enggak, di dalam Alkitab. Punya Alkitab. Roma pasal 10 ayat 10. Kalau ini kan narasi saya. Ayatnya di Roma 10 ayat 9 sampai 10 ada? Coba. Ya. Coba. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Jesus Christ is Lord. Yesus adalah Tuhan. Kurios. Dan percaya dalam hati. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan. Maka narasi saya, stop sebentar dulu ya. Seseorang dapat masuk ke gereja hanya mempercayakan kebangkitan dan mengakui apa? Ketuhanannya. Terus lanjut ayat 10. Dengan hati orang percaya dan apa? Nah, dengan hati kita percaya dan belum ngomong ya, belum bicara ya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Lalu kalau dia diselamatkan apa? Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pertanyaannya, pernahkah kalian sekali saja dalam hidup ini mengakui Yesus adalah Tuhanku, Juru Selamatku, tapi dengan hati dan dengan mulut. Tapi gambaran Yesusnya yang benar. Yesus yang lahir menggenapi nubuatan perjanjian lama, nabi-nabi dan kitab Taurat. Yang hidup menaati secara sempurna hukum Taurat. Yang disalibkan di kayu salib. Mati untuk menanggung dosa dunia. Dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Yesus inilah yang kita akui sebagai Tuhan. Kita percaya karyanya. Pernahkah sekali saja dalam hidup kamu mengakui Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah Juru Selamatku dengan hati? Maka dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Harus sampai pada mengaku, jangan hanya percaya saja. Sebab kalau kita hanya percaya dan dibenarkan, tapi dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan, itu artinya baik percaya maupun pengakuan sama seperti dua sisi mata uang. Bukan hanya pengakuan tapi tanpa kepercayaan, tapi kepercayaan yang diakui. Maka orang masuk dalam persekutuan gereja harus melalui percaya kepada ketuhanan Yesus. Itu yang pertama. Nah sekarang inti dari pemberitaan Injil, keyakinan akan pengakuan Yesus adalah Tuhan. Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orang Yahudi dalam khotbah perdana itu dari Pentakosta. Jadi suruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan sebelumnya. Tapi yang diketahui bahwa satu-satunya Tuhan yang menyatakan dirinya tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah yang akan datang, hanya Yesus saja. Amin. Jadi Yesus katakan nabi yang datang selaku bukan nabi. Mesias yang datang selaku bukan Mesias. Diteguhkan oleh Petrus, hanya Yesuslah Tuhan. Tuhan berarti yang disembah. Amin. Ya. Nah,
Ini yang berikutnya. Kan sudah ada dari awal, keyakinan kita dari awal. Masa baru diakui di konsili Nicea? Ya. Terus lanjut. Rasul Paulus mengatakan tadi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesuslah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Selanjutnya dia katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesuslah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan faktanya yang ketiga, kalau saya dan saudara bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Roh Kudus yang menggerakkan kita. Amin. Ini dia. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Oleh. Berarti kalau saya dan saudara mengaku Yesus Tuhan hari ini, siapa yang menggerakkan kita? Roh Kudus, amin. Saya pernah berkhotbah dan berulang berkhotbah begini. Metode dan cara dalam berkhotbah tidak menentukan. Yang menentukan adalah kesetiaan kita kepada berita Injil. Berita Injil bahwa Yesus lahir untuk menggenapi seluruh nubuat dalam perjanjian lama dan para nabi. Dan Yesus yang hidupnya menaati dengan sempurna seluruh hukum Taurat. Sehingga pada saat dia mati di kayu salib, semua kutuk hukum Taurat ditanggungkan kepadanya dan kita diperhitungkan kepadanya. Kutuk hukum Taurat tidak dikenakan kepada kita karena kehidupan Yesus telah menggenapi secara sempurna seluruh hukum Taurat. Sebab itu dalam catatan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak satu pun Yesus pernah disalahkan, dituduh karena tidak menaati hukum Taurat. Sebab itu mereka mencobai dengan cara-cara yang lain. Yesus tidak bayar pajak lah. Perempuan yang sedang berzinahlah dibawa kepada Yesus untuk mencobai dia. Karena dia tidak bercela di dalam menggenapi dan menaati hukum Taurat. Dan karena dia menggenapi dengan sempurna hukum Taurat dalam hidupnya itu, maka ketika kita percaya kepada kurbannya di kayu salib, ya, kita yang tidak bisa menaati hukum Taurat dengan sempurna, diperhitungkan kepada Yesus. Sehingga hukum Taurat tidak menjadi kutuk bagi kita hari ini. Karena Yesus telah menggenapinya. Yesus yang mati di kayu salib, selama 6 jam dan 3 jam itu dia menanggung dosa seluruh dunia. Sampai dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Pada saat itu kemanusiaannya menanggung dosa seluruh dunia. Yesus inilah yang kita percayai. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia. Tapi ketika dia menanggung dosa seluruh dunia bukan berarti seluruh dunia diselamatkan. Tapi rintangan, hambatan yang menghambat manusia untuk menghampiri Allah telah disingkirkan. Maka pendamaian berarti menyingkirkan rintangan yang membuat manusia tidak dapat menghampiri Allah. Buktinya tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus itu terbelah. Sejak saat itu setiap orang mempunyai akses secara pribadi kepada Allah melalui Yesus. Tidak lagi dengan perantaran imam, tidak lagi dengan perantaran imam besar, para imam dan orang-orang Lewi. Tapi setiap orang bisa datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Maka dia adalah via veritas itu, melaluinya jalan kebenaran itu. Di mana kita bisa sampai kepada Bapa. Dan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, itu yang kita percayai. Sebab kalau Yesus mati menebus dosa dunia tapi dia tidak bangkit. Dalam 1 Korintus pasal 15, sia-sialah pengharapan kita. Sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Yesus sama saja dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Yang hidup mengajarkan kebaikan, kebajikan, menyebarkan agama, mati dan tidak bangkit. Tapi Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang berbeda. Yesus yang mati, dikuburkan dan bangkit kembali. Dan inilah pengharapan kita. Suatu saat kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Karena Alkitab katakan dia yang sulung telah bangkit lebih dahulu dari antara orang mati. Ini pengharapan kita. Yesus inilah yang saya dan saudara percayai. Kita akui sebagai itu Tuhan kita. Amin. Itu. Yuk lanjut lagi. Jadi metode dan teknik apapun yang terbaik kalau orang tidak setia kepada Injil tidak menyelamatkan. Maka pemberitaan tentang Yesus Juru Selamat dan Tuhan, kesetiaan ini dan ketergantungan pada kuasa Roh Kudus, itu yang mengubah orang, amin. Ya. Sebaik apapun metode, sebaik apapun khotbah, kalau tak digerakkan oleh Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Tapi kita harus memberitakan setia kepada Injil, pemberitaan tentang Yesus, karena Injillah yang dibutuhkan oleh dunia.
Bukan motivasi, motivasi baik, kata-kata etika baik, 24 cara menuju sukses, 25 cara berbuat baik, semuanya baik, tidak ada yang salah. Tapi itu tidak mengubah orang. Mengubah orang secara radikal hanya Injil. Hanya Injil Yesus Kristus yang digerakkan oleh Roh Kudus, itu yang akan mengubah orang-orang sehingga mereka diselamatkan. Itu yang harus kita beritakan dengan setia. Yesus Tuhan dan Juru Selamat seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Ya, lanjut sedikit lagi dan kita akan selesai. Maaf Pak, saya kan seperti mengajar ya begitulah. Ya. Mimbar terlalu sempit bagi saya. Kembali ke atas. Lagi naik. Nah ini dia, ini belum saya tadi. Semua pengakuan para rasul dan murid Yesus yang keempat ini mengkonfirmasi pengakuan Yesus sendiri bahwa ia adalah Tuhan. Ada yang bertanya, kapan sewaktu-waktu Yesus dalam hidupnya pernah mengatakan dia Tuhan? Ada ayatnya, ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab akulah apa? Guru dan Yesus mengakui dia adalah Kurios, dia Tuhan. Ya. Tapi dia jarang melakukannya. Jarang dia melakukannya. Tapi pewahyuan dari Allah kepada Petrus, ketika Petrus, Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Elia, salah seorang dari para nabi. Yesus katakan, menurut kamu aku siapa? Engkau adalah Mesias, kata Petrus, anak Allah yang hidup. Yesus katakan, bukan manusia yang revelation, menyatakan itu kepadamu. Di sana pewahyuan, mewahyukan, revelation, mewahyukan kepadamu. Tetapi Allah sendiri yang menyatakannya. Ya, oke. Di dalam ayat ini Yesus sendiri mengakui bahwa ia adalah Kurios atau Tuhan, atau yang dikenal dengan Yahweh atau Adonai dalam perjanjian lama. Next. Terus. Nah ini closing statement saya. Jadi dalam gereja mula kita melihat bahwa seseorang dapat mengakui Tuhan Yesus Kristus dengan tulus karena digerakkan oleh apa? Roh Kudus. Jadi hari ini bersyukurlah. Kita bisa mengakui dia Tuhan itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang menggerakkan kita. Ini yang disebut dengan hidup baru dalam Kristus. Regenerasi itulah memampukan kita untuk percaya, bertobat dan mengakui dia sebagai Tuhan. Ya. 2, mengakui Yesus sebagai Tuhan merupakan suatu pengalaman pribadi. Ya. 3, mengakui Yesus sebagai Tuhan karena telah menerima dengan keyakinan Yesus Kristus adalah Tuhan. Menerima dengan percaya tadi, baru mengakui. Ya. Karena itu bagi kita saat ini iman kepada ketuhanan Kristus bukan saja merupakan hal yang penting, melainkan merupakan hal yang krusial, esensial, fundamental. Ya. Keyakinan bahwa Kristus adalah Tuhan bukan hanya karena telah diteguhkan dalam pengakuan iman Naisia ataupun Kalsedon, melainkan karena Alkitab menyatakannya dan mengakuinya demikian. Dengan kata lain, Konsili Naisia, Konsili Konstantinopel dan Konsili Kalsedon tidak membuat atau menciptakan ketuhanan Yesus sebagaimana dituduhkan oleh para kritikus, polemikus, kristolog mualaf. Tetapi konsili tersebut hanya meneguhkan kembali kebenaran Alkitab dan yang diakui oleh para rasul gereja mula-mula dalam menentang bidat-bidat dan pengajar sesat. Hanya meneguhkan saja konsili itu. Meneguhkan apa yang sudah diakui, dinyatakan dalam Alkitab. Diakui oleh gereja mula-mula, oleh para rasul, ya bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja. Next. Nah, kita akan selesai di sini. Perlu ditegaskan bahwa doktrin keilahian atau ketuhanan Yesus merupakan kebenaran yang sempurna berdasarkan data Alkitab dan fakta historis sudah dijelaskan tadi. Menurut Miller G. Erickson, doktrin Tuhan merupakan inti iman Kristen yang berlandaskan pada kenyataan bahwa Yesus adalah benar-benar apa? Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu. Bukan manusia yang menjadi Allah dilantik dalam konsili Naisia, bukan itu bukan pernyataan, itu penggambaran yang salah, distorsi tadi, ya. Jadi kepercayaan Kristen itu sudah benar, Yesus itu Allah, sudah benar itu, cuman dibuat opini, dibangun opini dengan distorsi, ya. Karena itulah Profesor Paul N mengingatkan di buku ini, sebuah serangan terhadap keilahian Kristus merupakan suatu serangan pada dasar kekristenan. Jadi sebenarnya ketika orang mengatakan Yesus adalah manusia yang dilantik menjadi Allah, ini sebenarnya serangan terhadap inti dari iman Kristen. Jadi merendahkan Yesus, kealahan Yesus, ya, tidak diakui. Ya.
Serangan terhadap, pada jantung kepercayaan ortodok kekristenan ada pengakuan bahwa Kristus mati sebagai substitusi untuk menyediakan keselamatan bagi umat manusia sudah hilang. Dan karena keilahiannya, kematiannya bernilai tidak terbatas dimanapun, ia dapat mati bagi seluruh dunia. Ia dapat mati karena dia adalah Allah yang berinkarnasi mengambil rupa manusia. Maka karya pendamaiannya itu bersifat sempurna untuk semua orang. Ya. Nah, ketika Yesus dikatakan manusia, dilantik sebagai Allah, dengan kata lain Yesus itu tidak pernah Allah, hanya diaku-akui. Diaku-akui itu apa ya? Sama seperti karangan begitu ya. Yesus itu manusia lalu dijadikan Allah begitu. Nah, kalau Yesus manusia dijadikan Allah, nilai pendamaian kematiannya itu tidak bermakna sama sekali. Jelas sekali dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan, kata mengaruniakan dalam teks Yunaninya bisa mengaruniakan tapi bisa juga mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anaknya yang tunggal, monogenesis, anaknya tunggal, jadi tidak ada saudaranya, ingat, jangan percaya dengan ajaran Mormon, jangan percaya pada ajaran Mormon. Yesus punya saudara rohani. Waduh, ada pendeta juga, saya gak sebut namanya, menyebut Yesus itu saudara dengan Lucifer dalam teori corpus delicti. Wah, ngeri. Jangan begitulah, tidak ada di Alkitab seperti itu. Ya. Yesus itu monogenesis, anak tunggal satu-satunya. Ya. Nah, jadi ya, pada jantung kepercayaan Kristen, ya, Yesus adalah Tuhan. Itu hal yang sangat krusial, esensial dan fundamental. Karena orang satu tidak dapat masuk surga kalau dia tidak mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dua, orang masuk ke dalam persekutuan Kristen hanya dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang ketiga, ini dapat dilakukan terjadi hanya karena Roh Kudus yang menggerakkannya. Maka saya dapat berkata, ketika kita mengatakan Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku, saya tahu itu karena Roh Kudus ada di dalam saya yang telah mengubahkan hati saya, telah mengubahkan hidup saya, dapat mengakui dia sebagai Tuhan. Dan Yesus yang sama, Roh Kudus yang sama telah mengubah hati saudara-saudara sehingga dapat mengakui dia adalah Tuhan. Sampai di sini sudah jelas? Sudah jelas ya? Tidak ada yang tidak jelas? Ya. Jelas paham atau jelas tidak paham? Jelas paham, terima kasih. Saya percaya kalau saudara mengerti bukan karena saya mampu menjelaskan dengan lebih baik, tapi karena saya percaya Roh Kudus menerangi hati, pikiran kita sehingga kita mengerti firman-Nya dan pengajaran firman Tuhan itu. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, Holy Spirit God. Dari C. Dari C ya. And I cry holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord, glory to, and I cry holy.
Tapi saya percaya ada Roh Kudus di dalam saudara-saudara yang memampukan saudara untuk menangkap, mencerna, memahami, menerima kebenaran firman Tuhan. Dan jika kita bisa mengaku Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita, itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lah yang menggerakkan kita. Sama-sama dengan saya katakan, aku percaya Yesus adalah Juru Selamat dan Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Dia. And I cry holy, and I cry holy.